Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Dwi Kermawan dan teman-teman saya Nurhalisa, Denisa, Reza Nuralia, dan Yasmin. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aliran Oxford Ordinary Language Philosophy. Seperti sudah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, bahwa setelah Perang Dunia Kedua 1945, filsafat analitik mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ia tidak hanya diminati para akademisi dari Cambridge, tapi diminati pula oleh kalangan akademisi Oxford. Ciri umum dari filsafat analitik yang berpusat di Oxford atau filsafat analitik pasca Wittgenstein II ini, paling tidak ada 3 ciri umum yang melekat pada mereka sebagaimana telah diikhtisarkan Calverten 1987. Yang pertama, pertanyaan utama yang diajukan oleh mereka adalah tentang cara bagaimana kata-kata dipakai. Mereka tidak lagi memilih suatu struktur bahasa tertentu yang secara a priori dijadikan model bagi ucapan manapun, seperti dulu dilakukan oleh positivisme logis, filsuf analitis. Yang kedua, akibatnya orang menolak metode reduksionistis, artinya metode yang berusaha mengasalkan pemakaian bahasa kepada satu cara saja, seperti dulu dilakukan antomisme-logis. Yang ketiga, filsafat analitis beranggapan bahwa hanya dengan melukiskan pemakaian bahasa secara mendetail banyak persoalan filsuf dapat dipecahkan. Kategori mistake, yaitu kekeliruan mengenai kategori. Kekeliruan kategori ini menurut Ryle terjadi tatkala kita melukiskan fakta-fakta yang termasuk satu kategori dengan menggunakan ciri-ciri logis yang menandai kategori yang lain. Kekeliruan kategori ini dapat juga dibatasi sebagai suatu pertentangan kategori atau bentuk logis satu sama lain sebagai akibat dari kesalahan berpikir kita. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang baru masuk di Institut Agama Islam Negeri IAIN Bandung karena ingin tahu lebih mendalam tentang perguruan tinggi Islam ini, kemudian dia berkeliling kampus. Ia melihat-lihat kantor institut, bagian perpustakaan, masjid kampus, kantin mahasiswa, kantor jurusan, dan kantor organisasi intra kampus. Setelah selesai berkeliling, mahasiswa tersebut bertanya, di manakah letak kampus IAIN Bandung? Tentu pertanyaan seperti ini adalah termasuk kategori mistake. Sebabnya IAIN Bandung bukanlah gedung-gedung di samping lainnya suatu perguruan tinggi seperti kasus IAIN Bandung. Tiada lain adalah diorganisirnya fakultas dan gedung-gedung lainnya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Task verb dan achievement verb, yaitu kata kerja yang mengacu pada suatu tugas dan kata kerja yang mengacu pada tujuan atau hasil yang akan dicapai. Dalam pemakaiannya, 2 jenis kata ini sering digabung. Akhirnya, aktivitas yang sama diucapkan dengan cara berlainan oleh 2 jenis kata. Namun, kedua jenis ini memiliki kadar logis yang berbeda. Lihatlah pasangan contoh berikut. Menonton dan menyaksikan, mendengarkan dan mendengar, menengok dan melihat, mencari dan mendapatkan. Dalam bentuk kalimat, Ryle mencontohkan dengan ungkapan, seorang atlet lari 100 meter dan ia menang. Kata kerja lari adalah task verb, sedangkan kata menang adalah achievement verb. Yang ketiga, ucapan konstatif dan ucapan performatif. Dari John Langshaw Austin, ucapan konstatif adalah ucapan yang melukiskan suatu keadaan faktual. Karena itu, kebenaran dan ketidakbenarannya dapat dibuktikan dengan cara verifikasi. Sedangkan ucapan performatif adalah suatu ucapan yang tidak melukiskan keadaan faktual, dan karena itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan ketidakbenarannya. Yang keempat adalah speech acts atau tindakan-tindakan bahasa. Maksudnya bahwa ketika kita mengucapkan sesuatu, berarti kita juga melakukan sesuatu itu. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dapat memainkan peranan jika kita mengungkap suatu kalimat. Mengenai speech acts ini, John Austin membedakan 3 macam tindakan. Pertama, locutionary act atau tindakan lokusi. Yang kedua, illocutionary act atau tindakan illokusi. Yang ketiga, perlocutionary act atau tindakan perlokusi.
Tindakan lokusi ialah suatu tindakan bahasa yang dilakukan apabila kita mau menyampaikan suatu makna tertentu atau suatu ungkapan untuk menyampaikan suatu isi bahasa yang bermakna pada dirinya. Tindakan ilokusi adalah suatu tindakan bahasa dengan menggunakan suatu kekuatan atau daya dan menuntut si penutur untuk melaksanakan isi bahasa dari yang dituturkannya itu. Tindakan perlokusi ialah suatu tindakan atau perbuatan bahasa yang memiliki efek psikologis terhadap orang yang mendengarkannya. Jika pada jenis tindakan bahasa lokusi dan ilokusi yang isi bahasa yang dituturkan tidak memberikan pengaruh terhadap kejiwaan si pendengar, maka tindakan perlokusi justru sebaliknya. Pengaruh itu bisa berupa setuju, menyangkal, menerima, merasa puas, takut, dendam, menangis, dan sebagainya. Konsep perlocutionary act ini dimunculkan atas dasar keyakinan Austin bahwa sesuatu yang kita ucapkan acap kali akan menimbulkan kepastian terhadap perasaan, pemikiran, dan perilaku bagi si pendengar. Ciri utama tindakan bahasa perlokusi terletak pada isi tujuan yang ditetapkan oleh si penutur ke dalam tuturannya. Beberapa contoh ungkapan perlokusi itu diantaranya adalah: saya membujuk anakku agar rajin belajar. Saya telah membuat saudaraku meninggalkan perbuatan jelek. Saya meyakinkan bahwa mahasiswa mempelajari filsafat banyak gunanya. Saya telah membimbing mahasiswa mempelajari filsafat. Ucapan perampok itu telah mengejutkan semua pihak. Menurut Austin, dalam setiap ungkapan bahasa, ucapan, kalimat, proposisi paling sedikit mengandung suatu tindakan bahasa lokusi dan ilokusi, dan terkadang tindakan perlokusi. Pemikiran Austin itu selanjutnya dikembangkan oleh Johann Russell, salah seorang muridnya di Amerika Serikat. Tindakan-tindakan bahasa itu dikembangkan olehnya dalam rangka tindakan-tindakan institusional, yaitu tindakan atau perbuatan yang mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat atau bagi suatu kelompok. Pemikiran itu bertitik tolak dari hipotesis that a speaking a language is forming speech act. Berbicara suatu bahasa adalah melakukan tindakan-tindakan bahasa. Dan yang kelima adalah descriptive metaphysics, yaitu istilah yang dikembangkan oleh Peter Strawson, suatu istilah yang tidak lazim digunakan oleh aliran ordinary language psychology. Namun bukan berarti Strawson memutuskan hubungan dengan aliran filsafat ini. Ia masih tetap berpendapat bahwa penyelidikan mengenai penggunaan kata-kata dalam bahasa biasanya merupakan salah satu arah yang paling sesuai bagi filsafat. Tapi kata Strawson, filsafat jangan hanya membatasi atau pada penyelidikan itu. Filsafat juga harus menyelidiki tentang susunan struktur dari konsep yang mendasari suatu pemikiran. Struktur itu memainkan peran yang sangat penting dalam pemakaian bahasa, seperti pada bahasa sehari-hari dan bahasa ilmu pengetahuan. Metafisika deskriptif itulah yang bertugas menggali dan mengurai struktur tersebut. Metafisika deskriptif berisi penjelasan atau struktur aktual dari pandangan kita tentang dunia dengan tanpa mengubah sesuatu pun. Itu berbeda dengan revisionary metaphysics, yaitu suatu metafisika yang meninjau kembali realitas dan menengahkan struktur baru. Yang keenam adalah konsep referring to an object, merujuk pada suatu objek. Konsep ini merupakan pokok pembahasan dalam buku Individual and Essay in Descriptive Metaphysics pada tahun 1959. Menurut konsep buku ini, bahwa apa yang kita ucapkan atau yang kita bahasakan senantiasa merujuk kepada sesuatu. Sesuatu itu adalah basic partikular, yaitu objek-objek individual dan persona. Persona adalah keadaan-keadaan sesuatu yang tidak dapat dianalisis lagi, baik filsafat material seperti berat maupun hal-hal yang dikatakan persona saja, seperti main piano atau percaya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Seperti dengan konsep ini, Strawson bermaksud menolak metafisika secara halus, sebagaimana pendahuluannya George Moore dengan common sense-nya.
dan Bertrand Russell dengan atomisme logisnya. Yang G adalah epistemologi filsafat analitik. Salah satu aspek penting lainnya yang berkaitan dengan erat gerakan filsafat analitik adalah epistemologi. Diakui atau tidak, baik langsung maupun tidak, bahwa gerakan filsafat analitik memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan teori pengetahuan. Hal ini bukan karena filsafat analitik lahir dan berkembang dalam lingkungan empirisme, tapi juga karena tokoh-tokoh yang mengembangkan aliran ini kebanyakan para saintis modern dengan latar belakang pendidikan sains yang tinggi. Dengan demikian, tidaklah aneh kalau kebanyakan dari mereka menaruh perhatian besar terhadap persoalan-persoalan epistemologis. Untuk itu, menjadi sangat logis dan signifikan kalau dalam pasal ini secara khusus dibahas tentang pengaruh filsafat analitik terhadap aspek epistemologi, yaitu aspek filsafat yang membahas tentang bagaimana pengetahuan itu ada dan tidak ada dan yang didapatkan. Penelusuran mengenai pengaruh filsafat analitik terhadap persoalan-persoalan pengetahuan yang dapat kita mulai dari George Edward Moore pada tahun 1873 sampai 1958. Seperti yang sudah kita jelaskan, bahwa Moore meletakkan landasan filsafatnya pada common sense atau akal sehat. Bagi Moore, akal sehat adalah ukuran untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Karena itu, menurut Moore, bahasa yang bermakna adalah makna yang bisa mengungkapkan pengetahuan yang benar dengan ukuran common sense dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan empiris. Bagi Moore, suatu pengetahuan dikatakan benar apabila sesuatu yang dengan akal sehat, yaitu common sense, yang merujuk pada fakta empiris. Fakta yang empiris itu dilukiskan Moore dengan ilustrasi berikut, bahwa saya dapat membuktikan tentang kedua tangan manusia itu benar-benar ada, yaitu dengan cara menggerakkan kedua tangan saya, lalu berkata, ini tangan saya. Dengan cara seperti ini, maka kita akan cukup mengetahui suatu pandangan tentang dunia secara benar dan masuk akal. Demikian kata Moore. Jika kita perhatikan pemikiran Moore tersebut, nampak sekali ia sangat dipengaruhi oleh cara berpikir empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman empirik dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Mereka meringkas teori dengan ungkapan abad pertengahan dengan berbunyi nihil est in intellectu quod non prius ferit in sensu. Tidak ada sesuatu di dalam pemikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Lain halnya dengan Russell. Ia tidak menempuh jalan common sense dari Moore di dalamnya menentukan pengetahuan yang benar. Ia lebih sekedar dari common sense yang berpangkal pada pengetahuan empiris, sebab menurutnya pengetahuan yang didasarkan oleh data-data empiris tidak dapat menjangkau pengetahuan yang bersifat universal. Sebaliknya, pengetahuan yang bersifat logis akan meyakinkan kita atas hal-hal yang bersifat universal. Berdasarkan asumsi ini, Russell menawarkan kepada kita untuk mencari teori pengetahuan lain dari empiris murni. Teori pengetahuan Russell diusulkan adalah seluruh pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk bahasa logika secara suatu teknik analisis yang benar. Russell percaya bahwa dengan teknik analisis bahasa yang benar akan menghasilkan pengetahuan yang benar pula, karena unsur yang kecil dari bahasa, proposisi atomis, merupakan gambaran unsur paling kecil dari dunia realitas atau dunia fakta, yaitu fakta atomis. Kemudian yang dimaksud dengan fakta
dalam pandangan Russell adalah segala sesuatu yang berada di dunia matahari adalah suatu fakta. Kaiser menyeberangi Rubicon adalah suatu fakta. Rasa sakit seseorang adalah suatu fakta. Russell menegaskan bahwa fakta adalah membuat suatu pernyataan benar atau salah. Dari setiap pernyataan akan merupakan penjabaran analitis dari apa yang diketahui tersebut. Sebagai contoh, jika Brutus adalah seorang Romawi dan Caesius adalah seorang Romawi, keduanya menyatakan suatu fakta. Menurut Russell, benar atau salahnya suatu pengetahuan sangat bergantung pada benar atau tidaknya fakta yang dikandung oleh pengetahuan itu sendiri. Karena faktalah yang membuat kita percaya suatu pernyataan, pengetahuan sebagai suatu kebenaran. Bahkan pernyataan itu sendiri bagi Russell merupakan suatu fakta. Apakah itu benar atau salah? Ia merupakan suatu fakta. Berkenaan dengan itu, dengan doktrin pengetahuan dari filsafat tradisional, ia menganggapnya sebagai teori yang tidak memuaskan dan tidak dapat menghasilkan pengetahuan yang benar. Kendatipun Russell sendiri tidak yakin bahwa ia dapat menggantikannya dengan suatu yang lebih baik. Doktrin tradisional itu memiliki 4 kelemahan. Yang pertama itu doktrin tidak memberikan suatu definisi yang sungguh-sungguh tentang pengetahuan, atau setidak-tidaknya bukan suatu definisi yang sungguh-sungguh murni. Yang kedua yaitu sangat sulit untuk mengatakan apakah yang merupakan fakta persepsi. Selanjutnya yang ketiga ada dedukasi telah berubah menjadi agak lemah dibandingkan dengan apa yang dianggap semula, di mana hal ini tidak memberikan pengetahuan yang baru kecuali mengenai bentuk baru dari kata-kata untuk menyatakan kebenaran yang dalam beberapa hal yang telah diketahui. Yaitu yang terakhir, metode-metode penarikan kesimpulan yang mungkin disebut dalam suatu pengertian yang luas sebagai induktif, tidak pernah dirumuskan secara memuaskan. Dan bila hal itu dirumuskan, bahkan jika perumusan itu dilakukan dengan benar, mereka hanya memberikan kesimpulan yang bersifat mungkin. Lebih jauh lagi, dalam setiap bentuknya yang teliti yang mungkin diperoleh, secara tidak mempunyai bukti yang pasti dan hanya bisa dipercaya kalau emang ada yang bisa dipercaya. Karena semua itu merupakan pokok dalam penarikan kesimpulan yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Russell mengajukan 3 cara dalam mendefinisikan pengetahuan. Yang pertama yaitu ia ajukan adalah dengan menitik beratkan pada konsep tentang bukti yang pasti. Pandangan seperti ini lazim disebut dengan teori korespondensi. Dan yang dianggap sebagai eksponen utama dari teori ini adalah Bertrand Russell. Teori korespondensi ini berpendapat bahwa suatu pengetahuan dikatakan benar jika materi pengetahuan yang dikandung dalam suatu pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Seperti pernyataan ini, ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta. Pernyataan ini adalah benar sebagai pernyataan yang mengandung pengetahuan karena pernyataan ini berkorespondensi dengan objek yang dikatakan, yaitu Jakarta. Singkatnya, pengetahuan dengan korespondensi adalah pengetahuan di mana terdapat 2 jenis objek, yaitu objek internal dan objek eksternal. Artinya, baik objek subjektif maupun objektif harus sudah berada dalam tatanan aksi. Dan akhirnya harus ada hubungan korespondensi antara kedua
objek tersebut. Pengetahuan merupakan kepercayaan yang seluruhnya bersifat koheren. Inilah yang disebut dengan teori koherensi, yaitu teori pengetahuan yang mengatakan bahwa suatu pernyataan yang menyatakan tentang pengetahuan dikatakan benar jika pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya, si A akan mati adalah sesuatu yang sesuai dengan pernyataan sebelumnya, yaitu semua manusia akan mati. Dan si A adalah seorang manusia. Maka kesimpulannya, si A akan mati. Teori koherensi ini sudah ada pada Plato dan Aristoteles serta Hegel. Yang ketiga adalah dengan meninggalkan sama sekali konsep tentang pengetahuan dan menggantikannya dengan kepercayaan yang mendorong untuk sukses. Dan di sini sukses hanya dapat ditafsirkan secara biologi mengenai cara yang ketiga ini. Russell tidak banyak menjelaskan. Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut lebih menekankan pada praktik dan mengorbankan teori. Sementara itu, pandangan positivisme logis terhadap pengetahuan pada dasarnya mengikuti empiris radikal. Pandangan umum dari para penganut positivisme logis adalah bahwa filsafat pada dasarnya merupakan epistemologi dan logika. Aliran ini memiliki kecenderungan untuk menumbuhkan atau menyelaraskan pengetahuan dengan materi ilmu alam. Seluruh hal yang merupakan fakta dikatakan termasuk bidang ilmu pengetahuan. Karena itu, sebagai konsekuensinya, mereka tidak menerima adanya pengetahuan yang bersifat metafisis. Bagi mereka, suatu pengetahuan dikatakan benar jika pernyataan dari pengetahuan tersebut dapat diverifikasi secara empirik. Kemudian, secara khusus, George Edward Moore dan Husserl telah merangkul keistimewaan epistemologis dari data indrawi, yaitu sesuatu yang didefinisikan sebagai sejenis hal yang tak teragukan yang bersifat netral. Pandangan ini telah ada pada epistemologi empiris radikal dan epistemologi realisme. Untuk lebih mengerti apa yang dimaksud dengan data indrawi dalam pandangan Moore dan Russell, berikut ini adalah penjelasan dari Hardono Hardy mengenai data indrawi tersebut. Apa yang dianggap pasti oleh Moore ialah bahwa kesadaran menjangkau sesuatu dan bahwa apa yang dijangkaunya itu tidak identik dengan kesadaran. Maka ia menentang Berkeley di dalam The Reputation of Idealism dengan mengatakan bahwa apa yang saya sadari tidak dapat direduksikan kepada kesadaranku mengenainya. Terhadap pendapat Moore mengenai kesadaran terhadap objek-objek sebagai data indrawi, Russell memberikan argumentasi persetujuan. Ia mengatakan bahwa dapat dimengerti bahwa data indrawi yang kita persepsi berada persis sama seperti kalau kita tidak mempersepsikannya. Husserl menyebutkan sebagai sensibilia bagi data indrawi yang tidak dipersepsi. Menurut Ayer, berbicara mengenai pengalaman berarti berbicara mengenai urutan data indrawi. Dalam perkembangan filsafat analitik, selanjutnya para tokoh aliran ini terutama yang mendapat pengaruh dari Wittgenstein secara langsung, mereka berpaling dari cara berpikir Moore dan Russell dan para penganut positivisme lain yang logis lainnya. Bagi mereka, realistis itu tidaklah satu melainkan jamak, bergantung pada pemakaian bahasa yang digunakan. Kata-kata merupakan serpihan-serpihan yang kompleks dan rumit. Sebagaimana bahasa, permainan yang kompleks dan rumit, pengetahuan sangat bergantung pada sejumlah kata-kata dalam language games-nya. Bahas René Descartes tahun 1596 sampai 1950. Filsuf Prancis ini dijuluki sebagai Bapak Filsafat Modern karena ia berhasil menempatkan akal pikiran pada kedudukan yang tertinggi, satu hal yang memang didambakan oleh manusia zaman modern ini. Ia adalah salah satu tokoh penting bahasa yang dianggap sebagai satu-satunya orang yang menunjukkan adanya pemikiran tentang kebahasaan. Ia menarik perbedaan yang tajam antara ucapan-ucapan hewan yang selalu ditimbulkan oleh stimulus tertentu dan kinerja linguistik asli yang melibatkan kemampuan untuk merespon dengan tepat berbagai masukan tak terbatas. Filsafat Descartes, terutama konsep tentang manusia, bersifat dualisme. Ia mengatakan jiwa dan badan sebagai dua hal yang terpisah.
Konsep Descartes tentang manusia ini dikritik habis-habisan oleh salah seorang tokoh aliran filsafat bahasa, Gilbert Ryle. Menurut Descartes, untuk memperoleh pengetahuan yang terang dan jelas, kita harus meragukan segala sesuatu. Bagi Descartes, pengertian yang benar haruslah dapat menjamin dirinya sendiri. Untuk mendapatkan sesuatu pengetahuan yang tidak diragukan lagi kebenarannya, Descartes menggunakan 4 langkah atau aturan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghindari sikap tergesa-gesa dan prasangka dalam mengambil suatu keputusan, dan hanya menerima yang dihadirkan pada akal secara jelas dan tegas sehingga mustahil disangsikan. Yang kedua, setiap persoalan diteliti, dibagikan dalam sebanyak mungkin bagian sejauh yang diperlukan bagi pemecahan yang memadai. Yang ketiga, mengatur pikiran sedemikian rupa dengan bertitik tolak dari objek yang sederhana sampai objek yang lebih kompleks, atau dari pengertian yang sederhana dan mutlak sampai pengertian yang kompleks dan nisbi. Yang keempat, setiap permasalahan ditinjau secara universal atau menyeluruh sehingga tidak ada yang dilalaikan. Prinsip itu dapat kita jumpai pula dalam pemikiran para filsuf analitik, khususnya dalam konsep atomisme, logik Russell dan Wittgenstein. Perbedaan yang paling jelas antara penerapan teknik analitis Descartes dengan para filsuf analitik, yaitu Descartes menggunakan jalan akal yang natural tanpa teknis logis. Sedangkan para filsuf analitik, terutama atomisme logik, menerapkan prinsip analitik berdasarkan teknik logis. Baik, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.